Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Welcome back kelas 5A. Selamat belajar kembali bersama Ibu Evi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai penyajian data. Silahkan kalian siapkan alat tulis dan buku paket pembelajarannya. Ada 5 bentuk penyajian data. Yang pertama, daftar. Yang kedua, tabel. Yang ketiga, diagram gambar atau piktogram. Yang keempat, ada diagram batang. Dan yang kelima, diagram garis. Supaya kita lebih memahami mengenai bentuk-bentuk penyajian data, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, mengapa Bu kita harus melakukan penyajian data? Nah, penyajian data itu penting karena dengan penyajian data kita akan lebih mudah untuk membaca data. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan lagi ya, kemarin kan kita sudah belajar pengumpulan data isian singkat yang kalian isi di Google Form. Nah, salah satunya di situ ada tinggi badan yang harus kalian isi. Nah, sekarang data tersebut akan Ibu pakai untuk menjelaskan mengenai bentuk penyajian data daftar. Nah, berdasarkan hasil kemarin, isian yang sudah kalian isi, Ibu sudah mengumpulkan tinggi badan kelas 5A sebagai berikut, yaitu 150, 130, 135, 145, 130, 140, 150, 146, 140, 149, 151, dan seterusnya. Nah, data ini kita akan buat ke dalam daftar. Bagaimana caranya? Ayo simak penjelasan berikutnya. Nah, data yang tadi, kemudian Ibu pindahkan ke sini ya, data tinggi badan kalian. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi dari tinggi badannya yang paling pendek ke tinggi badan yang paling tinggi, diurutkan, berurutan. Nah, hasilnya bisa dilihat di tabel sebelahnya. Nah, sekarang kita lihat daftarnya. Berdasarkan hasil pengurutan dapat dibuat daftar sebagai berikut. Data terendah adalah 130 cm. Kita bisa lihat ya. Jadi yang tingginya paling rendah itu adalah 130 cm. Kemudian data tertingginya adalah 151 cm. Nah, setelah itu kita juga bisa mendaftar tinggi badan dan banyak siswanya. Contoh, siswa yang memiliki tinggi badan 130 cm ada 2 orang. Kemudian, siswa yang memiliki tinggi badan 135 cm ada 1 orang. Dari mana? Dari tadi hasil kita mengurutkan. Jadi terlihat kan kalau sudah diurutkan datanya jadi urut. 130, 130, 135, 138, 138. Oh, 130-nya ada 2. Berarti ada 2 siswa yang tinggi badannya 130 cm. Begitu selanjutnya. Itulah contoh bentuk penyajian data berupa daftar. Yang kedua, bentuk penyajian data berupa tabel. Nah, kemarin juga kalian sudah mengisi buah kesukaan kan? Nah, di sini Ibu sudah urutkan buah kesukaan yang paling banyak kalian sebutkan. Yang pertama ada Dimas, buah kesukaannya melon. Kemudian Adinda sukanya apel, Chania sukanya anggur, Amelia sukanya mangga, Alia sukanya mangga, Hilma sukanya pisang, Fai sukanya apel, Davina sukanya anggur, Bilki sukanya mangga, Abdul sukanya semangka, Artika sukanya alpukat, Banu sukanya mangga, Rafli sukanya mangga, Kesya sukanya anggur, Iksan sukanya anggur, Lapiona sukanya apel, Citra sukanya melon, dan Angga sukanya pir. Nah, data ini akan Ibu rubah menjadi dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Simak penjelasan selanjutnya.
Nah, data tadi sudah Ibu buat ke dalam tabel. Terdapat dua tabel. Yang pertama, tabel nama siswa dan buah kesukaannya. Di sini seperti tadi sudah jelas ada nama siswanya siapa, buah kesukaannya apa. Contohnya, ada nama siswanya Dimas, buah kesukaannya melon. Dan seterusnya hingga Angga yang buah kesukaannya adalah pir. Kemudian yang kedua, bisa juga dibuat tabel buah kesukaan supaya tahu berapa orang siswa yang menyukai buah tersebut. Contohnya, setelah tadi Ibu hitung, ternyata yang menyukai melon ada dua siswa, yaitu Dimas dan Citra. Kemudian, yang menyukai apel ternyata ada 3 orang siswa, yaitu Adinda, Faiz, dan Laviona, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk penyajian data berupa tabel. Yang ketiga adalah bentuk penyajian data berupa diagram gambar atau piktogram. Di sini ada contoh soal yang akan menunjukkan cara pembuatan diagram gambar atau piktogram. Ayo kita simak. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Nah, Siti akan membuat diagram gambar atau piktogram untuk menunjukkan banyaknya siswa yang meminjam buku pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ayo kita simak penjelasannya. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama kita lihat dulu datanya. Di sini hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Nah, untuk membuat diagram gambar atau piktogram, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu gambar acuannya. Nih, di sini ada gambar anak sedang membaca buku. Nah, anak yang membaca buku berwarna biru itu artinya mewakili 10 orang anak. Jadi, kalau ada anak yang membaca buku berwarna biru, itu artinya 10 orang. Nah, sedangkan di bawahnya ada anak yang memegang buku berwarna kuning. Itu artinya mewakili 5 orang. Jadi, kalau yang biru itu artinya 10 orang, kalau yang kuning itu artinya 5 orang. Nah, sekarang kita lihat hasil pembuatan diagram gambar yang dibuat Siti mengenai data peminjaman buku di perpustakaan. Tadi kan hari Senin itu peminjamnya 25 anak. Jadi diagram gambarnya 2 gambar anak yang memegang buku berwarna biru dan 1 gambar anak yang memegang buku berwarna kuning. Kenapa begitu? Karena anak yang memegang buku berwarna biru artinya 10. Karena 10, terus ada satu lagi 10, ada yang berwarna kuning itu 5. Jadi itu sama artinya dengan 25. Seterusnya, Selasa juga. Selasa ada 20 peminjam. Digambarkan dengan anak yang memegang buku berwarna biru sebanyak 2. Kenapa begitu? Karena kan satu anak itu mewakili 10 orang. Jadi kalau 20, anaknya gambarnya 2 yang megang gambar yang memegang buku berwarna biru. Dan seterusnya. Nah, penyajian data yang berikutnya berupa diagram batang. Di sini ada contoh soal yang akan menunjukkan diagram batang. Ayo kita simak bersama-sama. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang. TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, Dayu akan membuat diagram
batangnya. Ayo kita simak penjelasannya. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita lihat dulu datanya. Data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PNS itu sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Diagram batangnya adalah sebagai berikut. Nah, di bagian bawah itu ada tulisan profesi orang tua siswa. Nah, itu menunjukkan nama profesinya. Ada PNS, TNI, petani, guru, wira swasta. Kemudian di bagian sampingnya itu yang ke atas yang ada angkanya itu menunjukkan banyak orang tua siswanya. Nah, tadi kan di data sudah disebutkan, yang pertama itu ada PNS. Nah, tulis PNS-nya di bawah. Kemudian tadi jumlah yang pekerja sebagai PNS itu 8 orang. Jadi diagram batangnya sampai ke angka 8. Kemudian ada TNI. Tadi TNI ada 5 orang. Ditulis profesinya TNI, kemudian diagram batangnya sampai ke angka 5. Dan begitulah seterusnya. Yang terakhir ada diagram garis. Nah, di sini ada contoh soal yang akan menunjukkan bagaimana cara membuat diagram garis. Tinggi badan Meli dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badan selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan tinggi badan Meli selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Ketika umur 7 tahun, tinggi Meli adalah 125 cm. Ketika usia 8 tahun, tinggi Meli adalah 135 cm. Ketika usia 9 tahun, tinggi Meli adalah 140 cm. Ketika usia 10 tahun, tinggi Meli adalah 145 cm. Dan ketika usia 11 tahun, tinggi Meli adalah 150 cm. Nah, sekarang kita akan membuat diagram garis dari data yang catatan tinggi badan Meli. Nah, pertama-tama kita lihat dulu datanya. Ketika Meli umur 7 tahun, tinggi badannya 120 cm. Ketika usia 8 tahun, tinggi badannya 135 cm. Ketika usia 9 tahun, tinggi badannya 140 cm. Ketika usia 10 tahun, tinggi badannya 145 cm. Dan ketika usia 11 tahun, tinggi badannya 150 cm. Nah, sekarang kita buat diagram garisnya. Yang pertama di bagian bawah itu ada umur dalam tahun. Karena tadi data yang diberikan Meli itu dari usia 7, jadi ditulis 7, 8, 9, 10 sampai 11. Kemudian di situ yang bagian atasnya ada tinggi badan dalam satuan cm. Karena tadi ketika usia Meli itu 7 tahun, tinggi badannya 120 cm, jadi ditarik usianya 7. Nah, bagian titiknya itu ada di angka 120. Nah, jadi nanti bisa ditarik garis seperti pada gambar. Alhamdulillah, penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyajian data sudah selesai. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan soal-soal mengenai bentuk-bentuk penyajian data. Selamat mengerjakan.